Hai, Namo Buddhaya. Jumpa lagi dengan saya, Dewi Paramitasari. Saya bertugas di SD Amitayu Cilambar Baru, Jakarta. Kali ini, saya akan membuat aksi nyata tentang topik 3, perencanaan pembelajaran. Merumuskan tujuan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran SD atau paket A. Nah, pada karya ini saya ingin berbagi tentang pemahaman yang sudah saya pelajari tentang topik perencanaan pembelajaran SD paket A. Dari pelatihan mandiri yang saya ikuti melalui platform Merdeka Mengajar (PMM) sekaligus sebagai bentuk aksi nyata. Dalam aksi nyata topik 3 ini kita akan menentukan alur pembelajaran. Nah, alur pembelajaran, kemudian capaian pembelajaran. Nah, dari capaian pembelajaran ini kita dapat merumuskan ke tujuan pembelajaran. Lalu dari tujuan pembelajaran kita akan menentukan alur tujuan pembelajaran. Ada 4 tahapan dalam merencanakan pembelajaran. Tahapan pertama yaitu memahami capaian pembelajaran. Tahapan kedua, merumuskan tujuan pembelajaran. Tahapan ketiga, menyusun alur tujuan pembelajaran. Dan tahapan yang terakhir, keempat, yaitu merancang pembelajaran. 4 langkah untuk memahami CP. Pertama, memahami rasional. Pentingnya mempelajari sebuah mata pelajaran dan kaitannya dengan profil pelajar Pancasila. Kedua, memahami tujuan, yaitu kemampuan atau kompetensi yang dituju peserta didik di mata pelajaran. Yang ketiga, mempelajari karakteristik, yaitu menjelaskan apa yang dipelajari dalam mata pelajaran tersebut seperti elemen yang membentuk mata pelajaran. Yang keempat, mempelajari capaian per fase, yaitu kompetensi yang harus dicapai dalam satu fase. Selain itu, ada 6 keterampilan proses sebagai siklus pembelajaran memahami elemen. Pertama, mengamati. Kedua, mempertanyakan dan memprediksikan. Ketiga, merencanakan dan melakukan penyelidikan. Keempat, memproses dan menganalisis dari informasi. Kelima, mengevaluasi dan merefleksi. Keenam, mengkomunikasikan hasil. Merumuskan tujuan pembelajaran yang harus diperhatikan dalam merancang tujuan pembelajaran yaitu yang pertama karakteristik mata pelajaran, yang kedua karakteristik peserta didik, yang ketiga konsep atau topik yang dipelajari, keempat konteks lingkungan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ada 2 komponen utama pada TP. Pertama, kompetensi, kemampuan atau keterampilan yang perlu ditunjukkan oleh peserta didik. Kedua, ruang lingkup materi, konten dan konsep utama yang perlu difahami pada akhir satu unit pembelajaran. Nah, pendekatan teori dalam merumuskan TP itu ada 2. Satu, pendekatan taksonomi Bloom. Yang kedua, pendekatan 6 pemahaman. Ada 3 cara merumuskan tujuan pembelajaran. Yang pertama, merumuskan tujuan pembelajaran secara langsung berdasarkan CP. Yang kedua, merumuskan tujuan pembelajaran menganalisa kompetensi dan lingkup materi pada CP. Yang ketiga, merumuskan tujuan pembelajaran melalui elemen CP. Merumuskan ATP, alur tujuan pembelajaran merupakan perencanaan dan pengaturan pembelajaran, serta asesmen secara garis besar untuk jangka waktu satu fase. Prinsip penyusunan ATP. Pertama, mencari kata kunci. Kedua, harus tuntas satu fase. Ketiga, dikembangkan secara kolaboratif. 4. Sesuai karakteristik dan kompetensi yang dikembangkan setiap mapel. 5. Tidak perlu lintas fase. 6. Harus logis. 7. Sederhana dan langsung intinya. 8. Dapat bernomor dan huruf. 9. Tidak bercabang. 10. Fokus pada pencapaian CP. Langkah-langkah menyusun ATP. Yang pertama, berkolaborasi dengan guru satu fase. Misalkan fase A, kelas 1 sama kelas 2. Fase B, kelas 3 sama kelas 4. Fase C, kelas 5 sama kelas 6. 2. Susun TP secara logis dari kemampuan yang sederhana ke yang lebih rumit. Nah, di sini ada contoh modul perencanaan pembelajaran yang merupakan contoh aksi nyata
tentang topik 3. Di situ ada satuan pendidikan, asal sekolah, mata pelajaran, kemudian kelas atau fase, dan elemen. Kolom pertama itu ada elemen, kolom kedua itu capaian pembelajaran, kolom ketiga itu adalah kompetensi, kolom keempat konten atau lingkup materi, kolom kelima itu adalah tujuan pembelajaran, kolom keenam alur tujuan pembelajaran, yang kolom keenam yaitu adalah profil pelajar Pancasila. Kolom ketujuh itu ada asesmen, kolom 8 itu alokasi waktu. Nah, di sini ada pertanyaan umpan balik. 1. Apakah ATP dan TP sesuai dengan kebutuhan belajar murid? Jelaskan alasannya. Yang kedua, apakah strategi bisa diterapkan? Jelaskan alasannya. Nah, dari pertanyaan umpan balik tadi, ada teman sejawat yang memberikan respon. Guru kelas 3 itu memberikan umpan balik ATP dan TP sesuai dengan kebutuhan belajar murid karena ada di fase B atau kelas 4 dan strategi bisa diterapkan karena sesuai dengan karakteristik murid. Guru kelas 4 sesuai karena ada keterkaitan antara ATP dan TP-nya yang merujuk ke CP. Strategi bisa diterapkan di kelas agar siswa memahami materi yang disampaikan. Guru kelas 6 secara umum sudah tergambar, namun kebutuhan setiap murid tentu berbeda. Akan lebih baik jika ditambahkan alat atau media pembelajaran untuk memfasilitasi kebutuhan setiap murid. Nah, terkait dengan strategi, murid dapat dikelompokkan sesuai dengan kebutuhan. Bisa dikelompokkan kelas kecil, bisa dikelompokkan kelas besar. Dari respon umpan balik teman sejawat yang sudah saya terima, nah di sini ada kerjasama atau kolaborasi antara guru-guru setiap fase. Guru fase A berkumpul, fase B berkumpul, guru fase C juga berkumpul untuk membicarakan atau berkolaborasi tentang penyusunan modul perencanaan pembelajaran. Demikian pemaparan dari saya tentang topik 3, perencanaan pembelajaran SD paket A. Terima kasih, semoga bermanfaat. Namo Buddhaya.